Kalian suka kamera instan yang bisa langsung cetak foto di tempat, tapi menurut kalian Fujifilm Instax terlalu mainstream? Nah, ternyata Leica punya kamera serupa dan kameranya cakep banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan kali ini gue pengen bahas sedikit aja buat kamera yang baru aja diluncurkan sama Leica, yang modelnya itu mirip kayak Fujifilm Instax. Yaitu adalah kamera Leica Sofort 2. Yap, namanya Sofort 2 dan ini memang adalah generasi kedua. Jadi Leica selama ini memang udah punya kamera yang konsepnya kayak Fujifilm Instax. Cukup menarik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi coba buat bikin lomba setiap bulannya, di mana hadiah utamanya itu adalah sebuah kamera mirrorless. Lomba foto ini powered by preset creature kita, yang ini adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini, karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Preset yang buat starting point editing kalian itu cakep banget. Buat lomba yang bulan ini, pas video ini tayang itu belum diumumin, tapi kalian pantau aja besok tanggal 8 Oktober itu buat rincian cara ikut lombanya itu udah diumumin buat yang bulan Oktober ini. Dan hadiah utamanya juga adalah sebuah kamera mirrorless Sony. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Dan buat yang pengen beli presetnya itu bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Balik lagi ke kameranya sendiri, yaitu adalah Leica Sofort 2. Dia punya konsep yang bener-bener mirip dengan Fujifilm Instax. Jadi harusnya kalian udah cukup familiar dengan konsep kamera kayak Fujifilm Instax, dimana dia adalah kamera compact yang gampang buat dibawa-bawa dan bisa langsung nyetak fotonya di kameranya. Kalau dari gambar dan juga video marketingnya, itu kita bisa lihat kalau dia sebenarnya nggak berfungsi buat kamera dan bisa langsung cetak aja. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai printer wireless kalau kalian pengen nyetak foto yang ada di handphone kalian. Tapi itu bukan konsep baru juga, itu juga konsep yang sangat familiar dengan Fujifilm Instax gitu. Jadi bener-bener secara konsep mirip banget. Cuman perbedaannya secara tampang menurut gua si Sofort ini, menurut gua, mungkin ini subjektif, tapi menurut gua itu terlihat lumayan jauh lebih elegan daripada kayak contohnya yang lumayan deket itu adalah Fujifilm Instax Mini Evo. Walaupun sebenarnya mirip banget, kamera yang bisa langsung cetak, compact, bentuknya kotak, dan di sisi belakangnya ada layar juga buat kita preview. Mirip banget. Cuman entah kenapa, mungkin kayak color scheme-nya ya, colornya itu yang dipilih sama Leica tuh bener-bener kelihatan minimalis, elegan, cakep banget buat dilihat. Beda sama kalau ngelihat si Fujifilm Instax Mini Evo ini gitu. Jadi ada perbedaan yang dari tampang aja gua bisa merasakannya, walaupun memang balik lagi karena ini Leica, harganya pun harga Leica gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan harga yang kita nggak bisa tercapai gitu. Harganya masih bisa kita beli, tapi ya dibandingkan si Instax ini lumayan juga gap harganya gitu ya. Untuk spesifikasi sendiri sebenarnya kameranya nggak terlalu bagus, dia lebih ke ya udahlah aja gitu ya untuk spek fotonya, karena sensor yang dibawa sendiri itu ukurannya 1/5 inch. Itu kecil banget, lebih kecil dari rata-rata drone dan juga action cam yang ada di pasaran gitu. Jadi bener-bener ya sensor seadanya doang gitu. Dan mungkin benefit kita pakai kamera ini adalah lebih ke ya mungkin dapat warna Leica gitu ya. Karena Leica juga lumayan terkenal buat warna-warnanya, kayak kemarin di Xiaomi 13T ya kalau nggak salah. Itu juga mereka bawa kamera Leica dan yang ditekenin adalah soal warnanya, dan mungkin bisa hadir juga di Leica Sofort 2 ini. Apalagi ini bener-bener native Leica gitu kan. Cuman ya itu tadi, untuk spek fotonya dia sensornya aja kecil banget. Kalau buat gue sendiri, buat dari perspektif gue, sebenarnya kamera ini memang lebih bagus as a collectibles aja gitu. Sebagai kamera yang cakep aja gitu buat dibeli, cakep. Naikin status kita juga mungkin dengan harga yang ditawarkan, nanti gue sebutin harganya. Itu kita bisa ngaku punya kamera Leica gitu kan. Dan harganya mungkin ya sebenarnya kalian bisa juga sih beli HP-HP yang udah ada Leica-nya dan kalian bilang punya kamera Leica. Cuman di sini kalian bisa ngomong gue punya kamera Leica beneran, bukan dari HP gitu. Nah jadi
ya lumayan oke lah. Cuman ya balik lagi menurut gua as collectibles aja dan juga ya lebih ke orang-orang yang duitnya udah cukup gitu ya buat naikin status juga sama karena cakep aja gitu secara estetik. Karena gini, gua akan sebutin harganya. Harganya sendiri dia dijual di luar itu sekitar 389 US dollar, jadi emang nggak murah karena kalau kita bandingin dengan Instax Fujifilm itu harganya biasanya masih di sekitar 2 juta 3 jutaan, sedangkan di sini untuk Leica ini berarti kalau di Indonesia itu harusnya dia sekitar 7 sampai 8 jutaan mungkin. Gue sih belum tahu masuknya berapa, tapi dari konversi aja itu kan konversinya sekitar 6 jutaan, jadi dijual di Indonesia mungkin sekitar 7 sampai 8 jutaan gitu ya. Dan itu harga yang cukup lumayan untuk tipe-tipe kamera yang mirip Fujifilm Instax gitu ya. Sama itu baru kameranya doang, belum refill papernya gitu. Jadi buat harga sebenarnya tetap lumayan nyekek karena gini, Fujifilm aja Instax itu gue bukan yang tertarik banget karena gue ngelihat harga papernya aja agak males gitu ya. Kayak dia per 20 piece itu sekitar 160-an ribu kalau nggak salah. Ya buat yang memang kalian pakai worth it aja mungkin gitu. Tapi kan harga tersebut harga yang cukup lumayan untuk sebuah kertas gitu ya. Untuk kertas foto. Apalagi kalau misalkan nanti kalian harus refill paper Leica gitu. Jadi harganya pasti akan lebih mencekik lagi. Dan gue coba cari di Tokped karena kan Sofort yang pertama udah ada ya. Udah launching dan udah lama eksis juga. Gue nggak nemu gitu paper untuk refillnya Leica di Tokped. Gue cari di online commerce itu gue nggak nemu gitu. Jadi ya otomatis perspektif gue tentang kamera ini memang lebih ke collectibles aja gitu. Buat kamera-kamera yang mau kalian pajang, kalau kalian bikin video YouTube kelihatan di belakangnya ada kamera Leica dengan estetik yang menarik, atau kalian kalau lagi jalan-jalan dengan teman-teman kalian yang kaum Gen Z atau apa ya nyebutnya. Gue tuh dari dulu bingung Gen Z atau Jet Set gitu. Tapi masa Jet Set sih? Tapi Gen Z juga agak pokoknya orang-orang kaya gitu ya. Perkumpulan orang-orang kaya kalian pengen kelihatan Leicanya lucu, nah itu bisa gitu. Tapi ya balik lagi bukan buat yang apa ya secara fungsinya penuh gitu, bukan buat kalian ngambil gambar tajam, buat kalian ngambil gambar yang resolusi tinggi gitu. Bahkan untuk sosial media aja gue masih agak ragu ya. Mungkin yang nyelamatin ya warnanya tadi, warna si Leicanya itu gitu, warna karakter warna Leicanya. Cuman dengan sensor sekecil itu kalian harusnya bisa dapat gambar yang lebih tajam pakai action cam gitu ya. Dengan harga tersebut kalian bisa dapat action cam juga banyak. Tapi ya balik lagi beda fungsi, gue nggak harus membandingkannya ke sana. Cuman ya kalian harusnya nangkep lah apa yang gue sampaikan di sini gitu. Jadi secara harga juga sebenarnya dia lumayan mencekik dan fungsinya lebih ke kepuasan kita beli kamera yang cakep, kita yang pengen collecting barangnya, atau ya sebagai pendorong status sosial tadi gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan soal kamera ini. Penting nggak penting sebenarnya, tapi ya semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua buat aware kalau ada kamera yang cukup menarik sebagai opsi lain dari Fujifilm Instax. Kalau kalian di sekolah-sekolah internasional terus teman-teman kalian udah pada pakai Fujifilm Instax gitu ya, kalian pengen aduh gue nggak kelas nih yang gini-gini nih gitu. Jadi Leica ini mungkin bisa jadi solusi gitu. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga paling nggak bisa ngisi waktu kalian. Jangan lupa pantau besok di hari Minggu, tanggal 8 Oktober itu ada perincian cara untuk ikutan lomba Creature Preset di bulan Oktober. Yang hadiahnya adalah kamera mirrorless Sony. So, jangan sampai lupa buat pantau. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa berkarya.